Puji Tuhan, saya percaya kasih setia Tuhan melimpah atas kita. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu persiapkan hatimu, kita akan masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, sungguh hati kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan betul Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas setiap kehidupan kami di sepanjang minggu yang berlalu. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur atas kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang hadir di tempat ini, kami memiliki satu kerinduan untuk berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami memiliki kerinduan untuk mengalami Engkau lebih lagi. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya ketika Engkau hadir di tempat ini, tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Engkau akan melawat setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan. Yang datang dengan sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Yang datang dengan putus asa, Engkau memberikan jalan keluar dan kelegaan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau hadir di tempat ini, Engkau akan mengerjakan sesuatu yang besar atas setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau mengatur seluruh korban persembahan kami hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yesus. Bapak Ibu bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Bahkan Dia menyediakan segala apa yang kita butuhkan, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Karena Tuhan Yesus sungguh baik. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari yang mengasihi Tuhan Yesus, angkat suaramu, katakan, lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku menghitungnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur
bersyukur, ku bersyukur padamu Kau Tuhan, oh, yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan kami berharga bagimu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, kami naikkan pujian hanya bagimu ya Tuhan. Layak Kau disembah, layak terima hormat, layak terima pujian Yesus. Kami sembah Kau. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Angkat pujianmu, penyembahanmu yang terbaik hanya bagi Yesus yang layak terima hormat. Oh, kami bersyukur sebab Tuhan baik. Haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami berikan pujian bagimu Yesus. Kami angkat suara menyembah-Mu. Haleluya. Shikaralah ya Lord. Haleluya. Bersyukur buat kasih sayang-Mu, bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Kau Tuhan, yang mengasihi hidup kami, yang mengasihi hidup kami Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami angkat suara menyembah-Mu. Kami naikkan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Shikanalana ya moralabashe. Mari katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Sebab kasih-Mu, kasih setia-Mu Tuhan besar bagi kehidupan kami. Haleluya. Biar nama-Mu ditinggikan Yesus. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Haleluya. Mari jemaat Tuhan dari tempat dudukmu, bangun ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia hadir di tempat ini untuk melawat engkau secara pribadi. Dia rindu berjumpa dengan engkau secara pribadi. Dan angkat suaramu untuk meninggikan Dia. Saatnya kita menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang sungguh baik. Kasih setianya sungguh besar atas kehidupan saya dan saudara. Terima kasih. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Kami bersyukur. Haleluya. Dengan apa akan
Ini ucapan syukur kami Tuhan. Segala Yes, Lord. kebaikan, Sebab Engkau Allah yang sangat baik bagi saya, bahkan saudara. segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas Yes, haleluya. segala kebaikanmu. Thank you Jesus, thank you Lord. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Haleluya. Segala kebaikanmu. Haleluya. Haleluya. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan katakan. Dengan apa akan ku balas Segala kebaikan. Haleluya. segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Mari angkat tanganmu, katakan. Dengan apa akan ku Balas segala kebaikanmu. Haleluya. Segenap hati. segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Kasih setiamu. Segala Kebaikanmu. Segenap hati kami. segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Katakan segenap hatiku. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Katakan segenap hatiku. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, Selamanya. selamanya. Oh, Selamanya. selamanya. Oh, Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara, ada sukacita, amin. Amin. Lihat kiri kananmu, katakan sukacita kasih setia Tuhan melimpah atas saya dan saudara. Amin. Amin. Karena Dia Allah yang sungguh baik. Amin. Haleluya. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan karena Dia Allah yang sungguh sangat baik. Mari Bapak Ibu angkat suaramu, jangan tinggal diam. Puji Dia. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. hati bersyukur. Amin. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati
bersyukur. hati bersyukur. Amin. Lamanya dengan pujian, Penuhi baitnya baiknya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Sebab Tuhan Dia baik. amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Tuhan Dia baik. Amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Yes. Yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat suaramu, puji Dia. Sama-sama, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Bersyukur. Amin. Lamanya dengan pujian, Penuhi baitnya baiknya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. For the Lord He is so good, For the Lord He is good, and His mercy and His mercies endureth forever and ever. Amen. for the Lord. He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. Mari katakan sebab Tuhan baik. Mari angkat jempolmu, sebab Dia adalah sungguh baik bagi saya dan saudara. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Amin. Haleluya. Sama-sama katakan Selamanya amin. haleluya. Haleluya. Bapak Ibu percaya nggak bahwa kita adalah umat-umat pemenang? Amin. Bahkan kita lebih dari pemenang. Amin. Itu firman Tuhan. Jadi kita harus klaim apapun musim kehidupan kita, kita harus imani bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Amin. Mari lihat kiri kananmu, katakan kamu lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Yes. Mari lebih lagi puji Dia. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat tidak ada, kita lebih dari pemenang. yes, sekali lagi katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes, haleluya. Mari umat-umat pemenang jemaat Tuhan saja katakan lebih dari. Katakan dengan imanmu bahwa engkau adalah umat-umat pemenang. Yes. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. saya dan saudara, kita semua adalah umat-umat pemenang. Mari katakan, saya lebih dari petunjuk. Saya lebih dari Katakan saya dari pemenang. Saya lebih dari Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita 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 lebih dari pemenang. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah, Pancinya, Yesus Raja segala raja. haleluya. Haleluya. Bangkitlah, Gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. kita lebih dari pemenang. haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pembangunan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang belum menerima amplop. Sudah semua? Oh, ada. Sudah, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur saat ini Bapa. Saat yang indah Bapa, tiba saatnya Bapa kami akan memberikan yang terbaik Bapa. Persembahan pembangunan untuk gereja di tempat ini Bapa. Kami percaya Bapa melalui persembahan kami Tuhan dapat dipakai untuk mempermuliakan Tuhan di gerejamu di tempat ini Bapa. Berkati setiap kami yang memberikannya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus akan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Bapa kami mau serahkan persembahan pembangunan saat ini Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan Bapa. Terpujilah namamu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Orang yang bertahan sampai kesudahan pasti akan diselamatkan. Amin. Saya percaya kita menjadi orang-orang yang akan terus bertahan. Haleluya. Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan hatimu. Biar kebenaran firman Tuhan terus mengajar, terus memberikan pertumbuhan dalam hidup kita.
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus. Saya undang kita semua berdiri. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat saja naikkan pujian ini, katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, oh Yesus, amin. Oh, ku mau memujimu,
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, Kami serahkan kepada Bapak Gembala. sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Lama-lama syandara. Inara lama yara lama Syukur syandara. bagimu Inara lama Tuhan. sindara lama. Shigaralana ya borabashi, shigaralana ya Inara lama syandara lama. Haleluya. Inama yara lama se. Inama yara nara lama. Glory. Memuliakan Kau Kami Tuhan, Allahku Kami yang menyembahmu Tuhan. ku cinta Kau Yesus. Kami angkat suara meninggikan Engkau. Bersyukur sebab Tuhan baik. Bersyukur sebab Tuhan baik. Kami sembah Kau Tuhan. Kami berikan pujian. Haleluya. Yesus. Inara lama yara lama. Haleluya. Amen, Jesus. Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat ini Engkau membawa kami dalam kehendak-Mu yang mulia, sehingga Engkau terus Tuhan mendorong, membangkitkan hati kami untuk bersekutu di tempat ini. Oleh karena itu biarlah ya Tuhan, suara-Mu boleh kami dengar pada saat ini. Terlebih dari itu berikan kami roh ketaatan untuk melakukan firman-Mu, juga melakukan protokol kesehatan Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini menerima berkat yang besar daripada-Mu untuk kami semakin bertumbuh dalam masa sulit ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, saya pesankan kepada saudara bahwa zona daripada Tabanan hari-hari ini sudah menuju kepada pink. Jadi di antara kuning dan merah. Jadi saya percaya bahwa Tuhan menyelamatkan kita, tapi kita perlu taat. Tuhan juga pakai pemerintah kita Indonesia, bagaimana kita bisa terhindar daripada wabah COVID-19 ini. Ketaatan saudara akan menyelamatkan kita semua. Yang percaya katakan amin. Nah, selain daripada itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini seperti Bapak Gembala senior tadi sampaikan, banyak orang dibingungkan dengan pengajaran-pengajaran yang baru tentang doktrin. Sehingga saya melihat ada beberapa orang yang meninggalkan Tuhan. Ternyata Kristen gak Kristen podoai sama saja. Nah,
Apakah benar bahwa orang Kristen, orang yang percaya Yesus itu adalah orang yang suka berdebat? Dan saya berpengalaman dalam penginjilan, tidak ada seorang pun ditobatkan karena sebuah perdebatan. Tapi semua orang membutuhkan kasih. Amin. Seperti saudara dan saya, kalau kita tidak merasakan kasih Yesus sampai hari ini, tidak mungkin kita bisa hadir di tempat ini. Nah, oleh karena itu saudaraku, mari kita belajar merenungkan dari firman Tuhan. Saya melihat pada masa-masa Yohanes itu juga ngalami ini. Saya juga tidak semayanan atau saya tidak ada konfirmasi dengan Pak Gembala tentang khotbah ini. Tetapi kok sama itulah ya. Nah, saya lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Coba saya ditayangkan multimedia PowerPoint saya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Berarti ini hidup kekal. Saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kegagalan kita di dalam kita mengiring Tuhan adalah ketika kita tidak dapat dan mampu meraih kehidupan kekal. Karena hidup kita ini bukan saja di bumi, tetapi kita juga akan kepada kerajaan kekal. Nah, oleh karena itu saudaraku, untuk menuju ke sana ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu bagaimana kita menjadi pribadi yang selalu mengejar daripada apa yang Tuhan ajarkan, yaitu melepaskan daripada keinginan mata dan keangkuhan hidup, tetapi kita mengejar untuk hidup dalam pembaharuan yang sudah kita lakukan dari masa lalu. Saudaraku, saya melihat kalau kita baca daripada surat-surat Rasul Yohanes ini, kita akan dimengertikan bagaimana Rasul itu menasihati anak-anak rohaninya, yaitu mengejar daripada persekutuan dengan Tuhan dan kebenarannya. Saudara, bukan pengertian dari kenyataan yang kita dengar atau yang kita lihat di dunia ini. Jadi kebenaran yang kita kejar bukan apa yang kita dengar dan kita lihat yang ada di bumi ini. Oleh karena itu berapa banyak orang dibingungkan dengan apa yang kita lihat. Apalagi dengan semaraknya ya media sosial sekarang ini. Memberitakan hal-hal yang kadang-kadang itu saudaraku yang dikasih Tuhan menghancurkan daripada reputasi anak-anak muda sekarang. Hal-hal yang jorok, hal-hal itu juga sekarang menjadi bebas. Ngeri sekali. Bagi dunia itu sudah wajar. Kapan tuh istri saya, saudaraku yang dikasih Tuhan, melihat foto foto orang-orang yang nggak benar, saudaraku. Loh kok gini Pak ya? Coba ditutul. Ternyata apa saudaraku? Promosi barang-barang. Tapi penampilannya penampilan orang-orang seronok, saudaraku. Ya inilah dunia. Kalau kita nggak berhati-hati, saudaraku, kita bisa terperosok dan kita tidak mencapai daripada kedewasaan kita dalam kerohanian kita. Dan kita tidak akan meraih kehidupan kekal. Tetapi yang kita lakukan hari ini adalah satu, melakukan kehendak Bapa. Artinya apa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kita perlu mengejar yaitu hidup kekal. Bukan apa yang saat ini ada di bumi ini. Yaitu keserupaan dengan Kristus. Haleluya. Saudaraku, ketika kita semakin mengalami kedewasaan, dalam arti kedewasaan itu mengalami Tuhan, bukan hanya lewat pengetahuan saja. Tapi hidup di dalam pengetahuan dan melakukan pengetahuan itu. Dan pengetahuan itu adalah pengetahuan daripada firman Tuhan. Dan kita melakukannya.
Maka saudaraku ya dikasih Tuhan, kita akan mengerti dan memahami benar apa yang dimaksud Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak melakukan firman Tuhan, saudara gak akan paham. Gak akan paham. Karena firman Tuhan bukan hanya dimengerti, tapi dilakukan. Ketika saudara melakukan, maka saudara akan diberi wawasan lebih lanjut. Saudara akan dibukakan pengertian-pengertian baru. Dampaknya, saudara dan saya tidak menjadi orang yang mudah diombang-ambingkan dengan perang doktrin tadi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dengan angin pengajaran-pengajaran yang membingungkan kita, saudaraku. Nah, ada satu hal yang ketika saya melihat referensi-referensi, supaya kita semakin bertumbuh dan maju dalam keserupaan Kristus, kita perlu belajar dari 3 hal yang perlu kita kejar. Pertama, IQ kita. Yang kedua, EQ. Yang ketiga, SQ. IQ berbicara tentang kecerdasan intelektual, tentang akademisi. Dan saya melihat daripada sebuah artikel, kemampuan untuk menuju daripada keberhasilan IQ itu menunjang cuma 10-20%. Saudara, ada satu kisah. Seorang sarjana itu bisa membunuh ibunya. Gara-gara apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Minta sertifikat gak dikasih. Sertifikat dijual dan ibunya dibiarkan. Coba saudaraku, teganya bukan main. Oleh karena itu, jangan anak kita hanya dapat dikatakan saudaraku didorong saja kepada IQ. Tetapi juga perlu EQ, yaitu kecerdasan tentang emosional. Karena ini menunjang saudaraku 30-40%. EQ berbicara tentang etika, attitude. Apa dampak daripada attitude? Yaitu bisa menerima dan menilai serta mengelola serta mengontrol emosi dirinya kepada orang lain. Demikian juga dirinya sendiri. Jadi orang yang etikanya nggak bagus, dia nggak bisa kontrol diri. Itu yang membuat daripada hancurnya masa depan mereka. Lalu yang ketiga yaitu kecerdasan spiritual. Saudara, itu menunjang 50-60%. Mengapa demikian saudaraku yang dikasih Tuhan? Karena EQ adalah kecerdasan spiritual yang memampukan kita untuk melihat hal-hal yang saat ini terjadi yang akan datang. Dan bahkan mampu membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh. Dia tahan di dalam tekanan. Dia tahan dalam percobaan. Dia tahan di dalam segala sesuatu yang menekan dirinya. Justru ketika dia ditekan, dia muncul hikmat-hikmat saudaraku yang dikasih Tuhan. Seterusnya saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang saya sampaikan di mimbar ini, itu adalah sering daripada pengalaman hidup saya sendiri. Tidak jauh dari itu. Demikian juga hari ini. Saya belajar untuk mengembangkan IQ saya belajar. Kalau saudara ke rumah saya, buku-buku saya banyak. Demikian juga saya mengembangkan untuk mengajar. Ya, saya tidak ngira saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya ini dulu buluh tengguluk. Tengguluk itu adalah yang ngangkati barang-barang untuk masuk ke kereta api di stasiun Gubeng, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi sekarang ini saya mengajar S2. Saya tidak masuk akal kadang-kadang saudaraku. Jadi 3 hal ini yang saya kejar saudaraku. Nah ini ada ini, Bu Didi itu dulu adalah satu sekolahan sama saya saudaraku di BPK. Jadi kenakalan saya saudaraku, keadaan saya itu betul-betul minus. Tapi saya tidak ngira Tuhan mengangkat seperti ini. Nah artinya saudaraku, spiritual seseorang semakin berkembang baik, maka mereka akan mudah bersikap fleksibel. Dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ini masalahnya. Jadi orang yang mengalami kedewasaan rohani itu semakin fleksibel, gak kaku saudara. Dia tahu apa yang harus saya lakukan dan bijak untuk orang lain. Haleluya. Demikian juga
Mereka mampu memiliki kekuatan untuk tantangan-tantangan yang dihadapi. Untuk menghadapi dengan kemampuan dan hikmat. Bahkan saudaraku, dia mampu menolak kegagalan. Karena kegagalan adalah bukan kehendak Tuhan. Yang ada adalah kemenangan. Yang percaya katakan amin. Tuhan katakan, kamu adalah pemenang. Tetapi kalau spiritualmu saat ini gak bagus, runtuh saudara. Runtuh. Nah, Paulus berkata demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kehebatan Paulus adalah karena dia mampu menanggung oleh karena Kristus. Jadi pergaulan kita dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu yang membuat kita semakin memampukan untuk menghadapi. Berapa banyak saudaraku orang-orang gagal dalam kehidupannya karena terikat oleh hal-hal yang duniawi dan mengabaikan daripada EQ dan SQ. Cenderungnya apa? Yang penting anakku saat ini pinter matematika, pinter bidang ini, bidang itu. Tidak salah. Tapi perhatikan saudaraku. Ketika saat ini etikanya itu rendah. Ketika spiritualnya rendah. Itu semua akan menjadi gagal. Perhatikan. Nah. Oleh karena itu mari kita belajar hari ini. Untuk mencerdaskan dan mendewasakan diri kita. Dengan meningkatkan kecerdasan daripada intelektual. Kecerdasan daripada attitude kita dan dengan spiritual kita. Saya percaya dengan cara ini kita akan mencapai harapan-harapan yang Tuhan berikan buat kita. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa banyak saudara rindu terus belajar meningkatkan IQ, EQ, dan SQ. Yang rindu angkat tangan. Ya, itu kan ayo kita berdoa. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Berapa banyak handamu semangat untuk semakin hari membangun kedewasaan mereka untuk berjumpa dengan Engkau. Urapi dia dengan segala perjuangannya. Dan kami percaya Engkau membuat mereka berhasil. Dalam nama Yesus. Amin. Oke. Baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam pengejaran kita untuk menuju pendewasaan. Maka kita perlu saudaraku. Hal-hal ada fase-fase yang kita perlu mengerti untuk harus kita lewati. Saya belajar daripada apa yang tertulis di dalam Yeskiel pasal 47 3-5. Ini fase-fase. Kembalikan lagi yang itu dulu. Ya, betul. Fase-fase tadi iya. Perlu memahami fase-fase tuntunan Roh Kudus. Fase perjumpaan dengan Tuhan, fase proses penyerahan diri, dan 3, fase berjalan bersama Tuhan. Ini yang sering orang gagal. Di fase 2, dalam proses penyerahan diri. Karena banyak orang yang gak taat. Masalahnya itu. Nah, oke. Saya akan baca. Yeskiel 47, ayat yang ke-3-5. Ya, Yeskiel pasal 47, ayat 3-5. Sedang orang itu pergi ke arah timur. Ini adalah penglihatan daripada Yeskiel. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai pergelangan kaki. Lalu dia melihat lagi. Seseorang mengukur daripada 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi. Sehingga aku tidak dapat berjalan lagi.
Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambaran bagaimana air itu tidak berhenti dalam keadaan yang sama, tetapi terus berubah dan terus mengalami pengembangan sampai saudaraku keadaan itu sungai tidak menjadi sungai dan sungai tidak terlihat lagi. Orang tidak bisa berjalan di air tapi harus berenang. Ini buktinya apa? Air itu semakin berlimpah-limpah. Nah, artinya begini. Dalam penglihatan Yeskiel ini adalah sebuah sungai. Air artinya adalah pemberi kehidupan. Di mana manusia tidak akan bisa hidup jika tanpa air. Saya percaya demikian juga kehidupan rohani kita. Jika tanpa Tuhan dalam diri kita, kita tidak akan bisa bertumbuh. Saya percaya pertumbuhan kita oleh karena karya Tuhan sendiri yang ada dalam diri kita. Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi tak ada seorang pun yang bisa bertumbuh tanpa daripada ikut serta Tuhan. Demikian juga pertumbuhan saya. Saya percaya cuma Roh Kudus, cuma Tuhan yang membuat, bukan karena kemampuan saya. Saya rindu Tuhan pakai saudara semua. Kebahagiaan daripada orang yang seusia saya cuma satu, saudaraku. Hidup saya jadi berkat. Saya sama istri cuma kapan ya kita jadi berkat pada si ini. Kapan kita bisa jadi berkat ini. Gak mikir lain-lain, saudaraku. Nah, demikian juga saudaraku, ketika air itu mengalir. Sementara itu terus mengalir, air itu membentuk sungai dan sungai itu semakin dalam dan lebar. Sehingga orang tidak dapat berjalan kecuali orang tersebut berenang. Dan Yeskiel melihat bahwa sungai itu adalah sungai yang memberi kehidupan ketika dia mengalir. Berapa banyak hewan atau makhluk hidup yang ada di sana. Sehingga saudaraku, makhluk hidup itu menjadi subur. Demikian juga tanah itu kehidupannya menjadi subur yang disentuh oleh air itu. Tanaman tanpa air juga nggak bisa subur. Ikan tanpa air nggak bisa hidup. Kita pun tanpa air nggak bisa hidup, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku, kalau saya renungkan saudaraku tentang kisah ini, saya refleksikan dalam kehidupan saya. Ini adalah gambaran satu kehidupan manusia. Di mana setiap saat ketika dia mengejar sesuatu, maka akan mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan. Perkembangan itu adalah perkembangan menuju keberhasilan. Jadi ketika hanya berdiam diri, maka tidak ada perkembangan. Oleh karena itu saudaraku, perjalanan 1 mil itu dimulai dari 1 langkah. Ketika saudara saat ini tahu perjalanan saudara sejauh 1 mil, tetapi hari ini tidak berbuat apa-apa, maka saudara tidak akan sampai pada tujuan itu. Hari ini mari kita melangkah bareng-bareng. Amin. Amin. Satu hal yang kami rindukan, mari kita menjadi orang yang dewasa rohani. Kita menjadi dewasa, bukan kanak-kanak. Karena apa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ada fase-fase yang saat ini kita perlu belajar. Ya, yaitu fase perjumpaan dengan Tuhan. Saya ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya bertobat pertama kali, mengenal Yesus, saya merasakan kebahagiaan yang tidak pernah saya alami. Dan itu luar biasa. Ini ada di dalam ayat yang ketiga, Yeskiel pasal yang 47 ayat yang ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai ke pergelangan kaki. Nah, ketika saudaraku Yeskiel berjalan, air itu ternyata sampai ke pergelangan kaki. Ini gambaran apa? Ketika seseorang mulai masuk mengalami dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudaraku, mereka belum terhalang ketika saat itu membuat hidupnya bertobat.
Orang berjalan di atas air masih sekaki. Itu masih berjalan dengan bebas. Artinya apa? Kehidupan lama yang dilakukannya itu masih mengalami kebebasan daripada halangan-halangan yang air buat untuk merubah keadaan itu. Yaitu sikap seseorang yang masih sedikit terhalangi oleh air ketika dia berjalan dan melakukan aktivitasnya. Jadi karya Roh Kudus dalam kehidupan mereka ketika mereka baru menerima Yesus belum terhalangi. Roh Kudus bukan mengalih penghalang, karena dia masih mengalami. Apa yang membuat demikian? Karena pada saat pertama kali dia mengenal Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia mulai meyakini bahwa Tuhan ada bersamanya dan dia merasakan pertolongan Tuhan. Dia saat merasakan kasih Tuhan, dia melihat mujizat Tuhan, dia mengalami kebaikan Tuhan seperti anak kecil yang baru lahir, betul-betul disayang oleh orang tuanya. Saya pun mengalami begitu. Tuhan kau sungguh baik. Lagunya cuma Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Tapi apakah kita harus berhenti sampai ucapan syukur itu saja? Terima kasih saja. Kalau kita saat ini ingin mengejar daripada kekekalan itu, maka kita akan tetap berjalan. Biarpun air itu saat ini belum menghalangi kita. Satu hal, bagaimana kita bisa membalas kasih Tuhan? Saudara, dia belajar. Akhirnya saya belajar waktu itu. Saya belajar, sampai keliru-keliru saya belajar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pertobatan saya itu. Saya belajar Kristen Science, saya belajar Mormon, saya belajar Katolik, saya belajar Protestan. Untuk apa? Untuk melayani orang-orang yang saya injili, saudara. Tapi saya bersyukur ada mentor yang mengingatkan saya, ini keliru. Saya diajar SOM. Saya belajar SOM baru ngerti. Oh, kekristenan itu seperti begini. Jadi saudaraku, orang yang bertobat pertama kali tidak langsung bertobat. Itu ada perlu perjalanan, saudara. Tapi yang bahaya kalau mereka tidak mengenal mentor dan tidak memahami mentor dan tidak mencari mentor. Saya percaya orang yang demikian akan bingung dan mereka akan kecewa dan akan kembali kepada keadaan yang lama. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya berikan satu ilustrasi begini. Ketika orang pertama kali datang, lalu saudara minta nomor HP, bertukar. Oke, kita besok ketemu ya. Tapi ternyata tidak ada hubungan. Lalu bagaimanakah saat ini orang yang membutuhkan ini bisa bertumbuh? Karena orang yang di gereja dianggap bahwa dia lebih mengerti daripada dirinya. Ini yang membuat kadang-kadang saudaraku, seseorang sulit bertumbuh. Karena apa? Membangun hubungan. Demikian juga batiniah kita, kehidupan kerohanian kita.
tanpa membangun hubungan langsung dengan Tuhan secara periodik, kita tidak akan mengerti Tuhan, tidak akan mengenal Tuhan. Yang saat ini kita pahami cuma Tuhan itu baik, Tuhan itu mulia, Tuhan itu betul-betul penolong, Tuhan itu adalah sumber mujizat, itu tok. Tapi padahal Tuhan itu, saudaraku, menginginkan kedewasaan seseorang yang saat ini perlu mentor, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk berkutusan. Dia menjadi orang yang komitmen membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi harus diawali dengan saudara seiman. Haleluya, amin. Oleh karena itu mengapa ada cell group, mengapa ada KM? Ini fungsinya untuk itu, mengawetkan hubungan saudara dengan Tuhan. Karena pertumbuhan rohani saudara nggak bisa langsung signifikan. Haleluya. Nah, saudara, fase ini adalah seseorang memerlukan pengajar-pengajar, memerlukan pengajaran firman Tuhan dan contoh kehidupan menurut firman Tuhan. Bukan hanya dipuaskan saat ini menjadi orang yang berkumpul dan mengerti tentang apa yang saat ini kita maksud. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana dia memahami maksud tujuan Tuhan dalam hidupnya. Karena mengapa, saudaraku? Karena Tuhan punya kehendak kepada setiap orang. Mengapa aku diciptakan Tuhan hari ini seperti ini? Apa tujuan Tuhan yang saat ini izinkan untuk aku hidup? Itu harus mengerti. Ini membuktikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus bertumbuh mengerti jati diri kita. Mengapa saudara jadi orang Kristen? Tapi kalau nggak punya tujuan, ini akan menjadi kecewa. Jadi kedewasaan rohani bukan oleh karena lamanya orang itu jadi orang Kristen, bukan. Tapi keputusan untuk mengerti dan melakukan firman karena memahami siapa aku ini di hadapan Tuhan. Apa tujuan Tuhan menciptakan aku. Bahkan dibuka pikirannya untuk memahami kejadian-kejadian yang kita alami ini. Pasti ada maksud Tuhan. Ini yang perlu kita mengerti. Seperti Yusuf yang dulunya dia kecewa dibentuk oleh Tuhan. 13 tahun dia dalam kesengsaraan. Tetapi ketika bertemu dengan saudara-saudaranya yang dulunya menganiaya, yang dulunya dia saat itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimasukkan lubang sumur. Tapi setelah dia diangkat oleh Tuhan baru sadar, oh, kejadian dan peristiwa hidupku ini oleh Tuhan disuruh aku melangkah dulu untuk menyelamatkan saudara-saudaraku. Oleh karena ini berbicara tentang pendewasaan rohani. Jadi orang yang dewasa rohani sadar bahwa dia punya kewajiban untuk mendahului yang lain supaya mereka menerima keselamatan. Yang bersuka cita dipakai Tuhan seperti ini, angkat tangan dan tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Ini kehendak Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin mengajar kita menjadi pribadi yang taat. Dalam satu peristiwa-peristiwa itulah Tuhan ingin mengajarkan ketaatan. Yusuf tidak taat, gak mungkin dia mengalami pendewasaan. Demikian juga hari ini belajar taat. Dan taat itu dibutuhkan keputusan. Karena hati manusia itu liciknya bukan main. Kelihatannya baik, senyumnya baik, tapi di dalamnya betul-betul saudaraku menyakitkan. Hati-hati saudaraku. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan katakan kerasnya hati manusia. Dan ini yang perlu diserahkan pada Tuhan untuk dihancurkan supaya kita menjadi orang yang lembut hati. Supaya kita sadar untuk tujuan apa Tuhan manggil kita. Dalam ketaatan itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan dibukakan bahwa Tuhan ingin saudara dan saya menjadi alat kemuliaannya. Oleh karena belajar taat, saya bertanya pada saudara, pertumbuhan adalah keputusan awal untuk saudara harus mengalami ketaatan. Pertumbuhan, saudara harus mengawali dan berkeputusan untuk saudara belajar untuk taat. Tidak taat gak akan mungkin. Saya tanya, berapa banyak saudara rindu untuk saudara memiliki roh ketaatan, melakukan kebenaran firman? Angkat tangan saudara. Saudara setuju? Oke ya. Ini adalah alat untuk kemajuanmu. Tanpa ketaatan gak mungkin saudara.
Karena ketaatan itu bicara orang yang mau menghancurkan hatinya untuk melakukan yang benar. Iya, aku salah ini. Kalau aku perlu melakukan yang baru. Jadi pertumbuhan itu belum ketaatan aja. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu adalah sama dengan menyerahkan hatimu untuk dihancurkan menjadi pribadi yang taat. Yang kedua, saudaraku, adalah proses di mana kita menjadi pribadi yang mampu menyerahkan diri. Jadi ketaatan itu berbicara tentang apa yang kita punya itu diperduakan. Yang dinomorsatukan adalah satu perintah. Sebab Tuhan berkata demikian, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti diri sendiri. Kalau kita tidak taat, kita sulit untuk melakukan itu. Untuk menuju ke sana, saudaraku, ada 3 hal yang diambil Tuhan daripada hidup kita. Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Aku mau taat. Oke. Dia akan bertanya, apa tanda ketaatanmu? Mari kita renungkan, ada berapa hal yang kita miliki hari ini. Yang berat untuk kita lepaskan ketika Tuhan berkata, kamu mau taat, lakukan ini. Ini yang tersimpan dalam hati kita. Mari renungkan, apa yang paling penting dalam dirimu, itu Tuhan akan ambil. Aku minta itu. Mungkin karier yang terpenting, mungkin pelayananmu, harga dirimu, supaya mendapat penghormatan orang lain. Sehingga kau menampilkan sesuatu agar orang saat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, wih kamu luar biasa. Mungkin apa yang kau cintai di dalam dirimu, hartamu, mobilmu, sehingga orang lain tidak boleh menyentuhnya. Ada satu kisah, seorang bapak membeli mobil sport yang mahal. Waduh, setiap hari dilihat kinclong jetnya. Dia senang. Bahkan istrinya megang aja, jangan. Satu saat, saudaraku yang dikasih Tuhan, anak kecil nggak ngerti, saudaraku, dia mainan. Karena kan bentuknya bagus, ada berbentuk bulat, ada yang berbentuk setengah bulat, setengah oval, dan bagus sekali. Lalu mungkin anak itu punya rencana untuk diluruskan, ambil palu dikenteng, saudaraku. Coba saudaraku, penyok semua. Bapaknya, saudaraku, karena mereka adalah orang yang sangat mencintai mobil itu. Palu diambil, tangannya dipukul dengan palu itu. Apa yang terjadi? Anak itu kesakitan. Dan dia dibawa ke rumah sakit. Lalu bapaknya, udah kalau gitu mobil bawa di bengkel, diperbaiki. Dalam waktu 1 minggu selesai. Lalu anaknya keluar dari rumah sakit. Dia bertanya, Papa, kapan tanganku bisa saat ini selesai jadi baik lagi? Baru sadar bapaknya. Aduh. Kalau tangan saudaraku sudah dipukul, anak kecil dipukul dengan palu, kapan saat itu dia bisa kembali seperti semula? Baru sadar bahwa dia lebih mencintai mobilnya daripada anaknya. Saya pernah, saudaraku, anak saya si Dea mungkin sama si Nino kecelakaan. Saya tidak bingung dengan sepeda motornya. Ya apa Nino? Ya apa Dea? Kalau kendaraan sudah tidak apa-apa. Tapi anakku selamat. Demikian juga saat ini. Apa yang kau cintai dalam hidup hari ini? Mungkin kau mencintai segala sesuatu yang kau nilai itu paling berharga. Itulah yang Tuhan kadang mau ambil. Demikian juga yang paling menyakiti hatimu ketika diambil. Dan itu mengikat dirimu sampai hari ini tidak bisa lepas. Apa itu, saudaraku? Hati yang keras. Tuhan ingin hatimu. Hati yang tidak mau dibentuk sebagaimana Tuhan mau. Karena ketaatan itu dibutuhkan keputusan. Dan hati adalah tempat Tuhan bertakhta. Tuhan tinggal di dalam rohmu. Dan dia ingin hati yang kudus. Oleh karena itu,
tak seorang pun akan sempurna seperti Yesus selama hatinya tidak mau diserahkan sama Tuhan. Itu paling penting. Haleluya. Saudara, kalau kita lihat, kita evaluasi daripada panggilan daripada Petrus untuk melayani domba-domba Allah. Dipanggil 3 kali sama Tuhan Yesus. Petrus, apa engkau mengasihi aku? Dia yang 3 kali dia menangis, Tuhan, aku mengasihi engkau. Ini membuktikan daripada ketaatan dan kesungguhannya. Keputusan hidupnya cuma berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saya mikir, Tuhan mengapa ya? Kok engkau menunjukkan Petrus kepada domba-domba? Domba-domba itulah gambaran daripada jiwa-jiwa yang saat itu tidak tergembalakan. Jiwa-jiwa yang merana, mereka adalah orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan katakan, itu bagianmu, gembalakan itu Petrus. Saudara, mengapa dipercayakan pada domba-domba? Ternyata domba-domba itu adalah pribadi-pribadi yang membentuk kita untuk menghancurkan kekerasan kita. Jangan saudara saat ini berpikir bahwa saudara dibentuk oleh karena suami istrimu untuk menghancurkan hati yang keras. Saya pun hari ini juga dengan jemaat-jemaat yang saat ini dalam kondisi yang mempunyai pikiran yang begini-begini. Hati kami ini saudaraku semakin dibentuk. Semakin saya saat ini mengerti apa yang Tuhan mau dalam diri saya dalam akhir hidupku ini. Nah, sekarang ini bagaimana saudara hari ini dibentuk oleh Tuhan? Tuhan ingin hatimu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tidak mampu menyerahkan itu, maka yang lain tidak akan terjadi. Karena proses yang paling utama untuk kita pahami. Tanpa penyerahan diri tidak akan mungkin sampai saudara mengalami kedewasaan rohani. Gak mungkin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika hati diserahkan pada Tuhan, maka kemurnian hati itu saudaraku semakin dimunculkan oleh Tuhan. Karena hati yang murni adalah hati Tuhan. Oleh karena itu, hati yang mengasihi Tuhan akan membuat semakin berkenan kepada Tuhan. Dan demikian juga kita akan bisa mengasihi sesama manusia. Mengasihi bukan cuma beri, iki lho aku memberi, aku tanda mengasihi engkau ya. Lalu difoto gitu. Bukan itu. Tapi sampai dalam hati. Dan orang yang mengasihi adalah orang yang siap berkorban. Petrus yang keras. Berapa banyak saudaraku kami diberkati 1 Petrus, 2 Petrus tulisan itu. Oleh karena apa? Karena hati yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Hati yang keras dibentuk oleh Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Saudara akan memenuhi harapanmu ketika engkau menyerahkan hatimu. Dihancurkan menjadi orang yang lembut hati. Yang percaya katakan amin. Saya tanya, berapa banyak saudara saat ini yang mau menyerahkan hatimu yang keras kepada Tuhan untuk dibentuk? Tak doain. Siapa yang mau? Angkat tangan. Janji lo ya, saya cuma, yang enggak mau jangan. Saya akan berdoa buat saudara saya khusus. Yang enggak mau dibentuk Tuhan, jangan. Oke, angkat tangan saudara, kami akan berdoa. Karena engkau akan jadikan gembala-gembala. Bapak, aku tahu ini adalah calon pemimpin-pemimpin Tuhan. Yang memiliki hati yang fleksibel. Karena hati yang sudah engkau bentuk. Sudah kau hancurkan dari apa yang dicintai, apa yang dimiliki. Dan apa yang paling Tuhan saat ini menjadi arti yang mengikat dirinya. Dan saya percaya Tuhan, lewat keputusan untuk penyerahan hidupnya ini. Untuk hatinya dibentuk oleh engkau. Kami percaya anak akan jadi berkat buat rumah tangganya maupun orang-orang di sekitarnya. Dalam nama Yesus. Amin. Oke. Ada kelanjutannya. Ketika saudara setelah menyerahkan diri kepada Tuhan, maka saudara akan masuk ke fase pertumbuhan selanjutnya, yaitu berjalan bersama Tuhan. Saudara, ini ada istri saya. Saya diuji oleh Tuhan. Tentang harta kekayaan saya diserahkan pada Tuhan. Waktu saya dipanggil Tuhan untuk melayani di Bojonegoro. Wah, siapa ini yang akan melanjutkan persekutuan doa? Karena saya sudah membuat persekutuan doa di rumah saya. Lalu saya ngomong-ngomong dengan beberapa hamba Tuhan. Kalau saat ini engkau bisa melanjutkan persekutuan doa ini,
Rumah tak serahkan untuk Tuhan. Dipakai buat pelayanan, jadi gereja. Ternyata ada beberapa hamba Tuhan yang merintis di sana. Gak ada yang berhasil, saudara. Akhirnya jadi milik saya sampai sekarang. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan itu menguji saya. Tuhan itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau meminta, gak mungkin saudara dikembalikan. Bahkan Tuhan akan menggalikan lebih daripada yang kau berikan. Tuhan gak mau utang pada saudara. Betul. Tuhan gak mau utang sama saudara kok. Karena apa? Tuhan ingin membentuk hatimu menjadi seperti hatinya Dia. Hati yang bermurah hati. Hati yang mau menolong. Hati yang empati. Itu aja. Disamakan dengan dirinya. Dan kalau tentang harta kekayaan di bumi ini saudaraku. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pasti melengkapi. Ini kami alami saudara. Ini kami alami. Saya percaya janji Tuhan adalah teruji. Amin. Oke. Saudara ketika mau menyerahkan diri dan saudara lulus daripada apa yang Tuhan minta. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yeskiel pasal 47 ayat 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi. Saudara, selanjutnya ketika saat ini kita mulai berjalan, maka ketika saudara terus mengikuti daripada panggilan Tuhan itu, saudara tidak sadar dibawa pada satu keadaan di mana saudara tidak bisa berjalan lagi. Dan air itu sudah meludak sehingga saudara harus berenang. Saya ingat waktu kecil saya itu latihan renang itu di sungai. Di Gubeng Masjid itu saudaraku ada sungai. Saya masih kecil saudara, mainan di sungai itu. Kalau airnya itu ngalir gitu, saya ngantang gitu enak gitu saudaraku. Karena airnya melebihi daripada tinggi saya. Demikian juga kalau saudara saat ini berenang di sungai yang besar dan air mengalir deras. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak usah banyak gerak. Tapi saudara begitu melepaskan diri ngambang, nyampe pada tujuan. Karena kita saat ini saudaraku dibawa dalam arus itu. Demikian juga kehidupan yang Tuhan taruh. Tuhan adalah kehidupan kita. Itu akan membawa kita saudara pada maunya Dia. Karena mengapa? Saudara tidak bisa melakukan apa-apa kalau sudah masuk dalam ketaatan itu. Cuma iya. Iya. Kepada pemimpin, iya Pak. Kepada Tuhan, iya Tuhan. Gak ada kata-kata tidak. Dan itu saudaraku ketika kita taat kepada pemimpin, kita taat kepada Tuhan. Nyaman saudara hidup itu, puas saudara. Kita itu akan dibuat nyaman, kita akan dibuat aman. Dan tidak ada takut, khawatir, cemas. Apa yang terjadi saudaraku? Karena kita dibawa dalam aliran kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa melepaskan agenda-agenda pribadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak berpikir dalam hal-hal untuk diri kita sendiri. Tetapi satu perkara, bagaimana domba Allah. Bagaimana domba Allah untuk kita jadi berkat. Kerinduannya cuma satu, pikiran menjadi berkat bagi orang yang tidak berpengetahuan. Perasaannya ingin jadi berkat, melegakan beban orang yang tertekan hatinya. Tindakannya meringankan beban orang yang mengalami hidup dalam penderitaan. Disanjung tidak bangga. Demikian juga disakiti dia tidak merasa sakit. Bahkan ditekan pun justru muncul pengharapan. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan gak gampang tersinggung. Tapi kalau saudara saat ini dikit-dikit tersinggung, saudaraku yang dikasih Tuhan, renungkan di fase apa hidup kerohanian kita ini. Apakah masih perlu mentor? Saya rindu di sini sudah mentor semua. Kalau saudara masih tersinggung, berarti saudaraku, sejauh mana penyerahan pribadi hidup kita pada Tuhan? Jadi kepuasan hidupnya bukan karena dunia ini, tetapi kepuasan hidupnya oleh karena perasaan yang penuh dengan kepuasan dari batinnya. Sehingga apa yang dialaminya saudaraku dan apa yang dilihatnya itu indah dan puas.
Orang yang seperti ini, dia puas dengan kehidupannya. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, wah gak perlu bekerja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, justru saudara bekerja, berkatmu semakin ditambah-tambah. Semangatmu semakin melimpah-limpah. Karena saudara tahu gerakan air itu saudaraku membuat engkau terengah-engah. Ikan yang ada di sana tumbuh hidup dengan gemuknya. Tanah yang di samping kirinya justru subur saudaraku. Saya percaya apa yang kau buat akan menjadi berhasil karena engkau mengalir bersama Tuhan. Amin. Amin. Disanjung gak bangga saudara. Jadi gak perlu sanjungan. Aku gak perlu kau sanjung. Karena aku fokus. Fokusku cuma aku bertumbuh dengan Tuhan. Kalau saudara saat ini masih saudaraku gampang disanjung, hati-hati saudaraku. Orang nyanjung itu pasti punya maksud. Berapa banyak orang jatuh karena sanjungan. Amin. Hati-hati dengan sanjungan. Amin. Iya. Oleh karena itu ada nasihat pengkhotbah 12 ayat 13. Akhirnya kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Amin. Tuhan memberkati. Jadi saudaraku, apa yang kita lakukan? Jumpai Yesus. Jumpai Yesus. Lalu biarlah hidupmu saat ini dibuat taat. Serahkan hatimu untuk dihancurkan. Yang ketiga, ketika engkau sudah melakukan ketaatan, maka Tuhan akan nuntun kamu. Haleluya. Ada pujian saudaraku, firman-Mu berkata-kata. Firman-Mu berkata-kata besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Kita bangkit berdiri, siapkan perjamuan suci. Di setiap Maka ku percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. tangan-Mu Tuhan Selalu ku nantikan. di setiap langkahku percaya. Amin. Dengan sayap-Mu Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku buktikan kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Saudara, baik kita akan lakukan perjamuan suci. Ada satu hal yang Tuhan ingin lakukan. Saudara menyerahkan hatimu. Karena Tuhan ingin hati kita kudus. Supaya kita tidak menjadi orang yang keras hati. Kita melakukan kebenaran Tuhan. Dengan kebenaran itu, maka saya percaya pertumbuhan makin semakin disempurnakan. Angkat kedua tanganmu. Angkat roti tinggi-tinggi. Bapa, aku percaya bahwa penyerahan-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan kami dari hati yang keras, yang tidak akan mungkin Tuhan kami mengalami pertumbuhan. Dan Engkau buat kami menjadi lembut hati. Karena kami tahu Tuhan, ini waktunya kami terus bertumbuh. Ketika Engkau Tuhan menyerahkan tubuh-Mu,
biarlah kami juga melaksanakan juga. Sebagian Engkau menyerahkan hidupmu untuk kami. Ketika Yesus bersama muridnya mengambil roti dipecahkan dan diserahkan pada muridnya dan berkata, makanlah, jadikanlah ini peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita makan dalam nama Yesus. Ambil cawan, kita angkat di hadapan Tuhan. Demikian dia mengambil cawan dan diberkati. Diberikanlah kepada muridnya dan berkata, minumlah, jadikanlah peringatan akan aku atas keampunan dosamu. Bukankah cawan yang diberkati Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sembah Tuhan, ucapkan syukur. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Terpuji namamu, haleluya. Oh, ku mengasihimu Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Bersyukur Tuhan. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kami terus bertumbuh dalam perkembangan hidup kami kepadamu. Kami tidak mau egois Tuhan, tapi kami ingin taat. Jika Engkau miliki keinginan untuk hati kami, Kau buat selembut Engkau. Kami serahkan ya Tuhan. Karena itulah yang akan membawa kami untuk melihat Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Pada siang hari ini kita akan berdoa syafaat dan juga berdoa untuk persembahan. Kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala firman-Mu yang Tuhan sudah berikan pada kami siang hari ini. Tiba saatnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami melalui pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa mendoakan mereka supaya mereka Kau berikan kesehatan, kekuatan untuk boleh menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan kepada Pak Jokowi Ma'ruf Amin, serta para menteri untuk takut akan Tuhan, sehingga Tuhan seluruh rakyat Indonesia boleh dalam keadaan damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap aparat pemerintahan Tuhan, TNI, Polri maupun juga angkatan-angkatan yang lain, ASN Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pilkada di bulan Desember ini Tuhan, kiranya boleh memimpin yang takut akan Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk pandemi ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, melindungi anak-anak-Mu, melindungi bangsa Indonesia Tuhan, supaya terhindar dan boleh taat akan protokol kesehatan yang sudah ditentukan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan, kiranya Tuhan mereka boleh takut akan Tuhan lebih lagi Tuhan di saat-saat ini Tuhan, sehingga boleh menjalankan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Dan Tuhan, siang hari ini juga kami berdoa untuk memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan kami akan memberikan dengan rasa takut dan taat kepada Tuhan, sebagai bukti Tuhan bagaimana kami mengasihi Engkau melalui persembahan kami Tuhan. Memberkatilah kiranya Tuhan anak-anak-Mu yang bekerja, yang berusaha Tuhan, sehingga kami yakin dan percaya Tuhan Kau akan membuat perbedaan yang benar, perbedaan yang nyata Tuhan, antara anak-anak Tuhan yang taat dan yang melawan kehendak-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, berikan kami ikhlasan
Dan juga kami berdoa untuk pengurus gereja tempat ini Tuhan, biarlah boleh menjalankan tugas dan amanatnya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga persembahan kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Mari sama-sama naikkan pujian, segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur, oh, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu. Doa tutup dan berkat kami silakan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Yesus ku menyembah, Yesus, ku menyembah. Yesus ku menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Angkat kedua tanganmu. Diberkatilah ketika engkau datang di tempat ini. Dan diberkatilah kalau ketika engkau meninggalkannya. Dan biarlah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus yang selalu memelihara engkau, yang selalu menyertaimu dan menjagaimu. Biarlah menjadi berkat untuk hidupmu ke depan semakin kau bertumbuh di dalam Dia. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Setiap kita yang percaya berkat berkata bersama. Amin.